Watsabor, hadapi rintangan, jangan perlu menyerah, bermimpilah setinggi-tingginya. Oke Bor, hari ini gue sangat gembira dan gue ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber DF Official karena gue sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gue mengucapkan terima kasih banyak untuk yang mendukung channel ini. Untuk konten hari ini gue pengen bisa bilang mengulas awal mula gue bermain YouTube. Oke, untuk bermain YouTube itu sebenarnya gue mulai itu dari 2018. Sebenarnya gue bergabung untuk mendaftarkan YouTube itu di tahun 2016. Tetapi gue mulai untuk membuat konten pertama gue itu di tahun 2018. Konten apa aja sebenarnya yang gue bikin? Pada awalnya gue konten untuk informasi di info-info untuk seputar pembuatan paspor, untuk kegiatan di kantor keimigrasian lah gitu. Terus akhirnya nggak jalan, gue bikin lagi konten sepak bola. Kebetulan anak gue main sepak bola di salah satu SSB, tetap nggak jalan juga. Terus akhirnya gue bikin lagi konten komedi, nggak jalan juga. Aduh, kata gue, gimana nih gue untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Akhirnya gue muter otak lagi, apa yang gue pengen bikin konten tersebut, temanya apa, ya kan? Gue bingung lagi, sempat vakum beberapa tahun lah. Akhirnya dari konten komedi gue bikin lagi deh, ketemu temen, mengatur konsepnya, dan akhirnya konsepnya menjadi misteri dan teori konspirasi untuk temanya. Dan gue mengucapkan terima kasih untuk teman-teman gue yang udah mensupport channel Dev Official gitu. Beberapa kawan gue banyak lah gitu. Akhirnya gue bisa dibilang mau terus melanjutkan membuat konten gitu. Sebenarnya bikin konten itu bisa dibilang susah-susah gampang, dan mungkin kalau untuk para youtuber pemula itu ada rasa malas bikin konten, apalagi yang sudah kita bahas besoknya tema apa lagi, itu yang membuat kita tuh jadi mau bikin konten males-malesan gitu. Itu yang gue rasain sih sebenarnya. Waktu itu dari konten misteri sebelum misteri itu sempat gue bikin vlog pribadi bersama keluarga, sama akhirnya nggak jalan juga. Akhirnya gue di misteri untuk konten-konten misteri masih jalan sampai sekarang, dan alhamdulillah di bulan awal-awal tahun 2021 ini gue mencapai 1000 subscribe, dan akhirnya gue berjuang untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Itu bisa dibilang sangatlah susah gitu menurut gue gitu. Dan akhirnya di beberapa konten gue dari bulan Januari sampai bulan Mei, ada salah satu konten gue yang bisa dibilang boomnya gitu. Akhirnya banyaklah jam tayang yang gue dapat di situ, dan alhamdulillahnya di bulan Mei itu gue mendapat 4000 jam tayang, dan akhirnya gue mendaftarkan monetisasi itu. Bisa dibilang senang. Tetapi pas gue mendaftarkan monetisasi itu nggak semudah itu gitu. Banyak yang dilewati gitu. Sesudah gue mendaftarkan,
akhirnya kita mendapatkan peninjauan dari YouTube bahwa apakah kita dapat dimonetisasi atau tidak gitu. Di hari pertama setelah gue dimonetisasi pengajuan, hari pertama sampai nggak bisa tidur Bor, nggak bisa tidur gue mikirin ini email masuk apa enggak gitu. Di hari kedua pun gitu, dikit-dikit buka email, dikit-dikit buka email, masuk nggak gitu. Ya rasa penasaran channel kita itu ditinjau itu kok lama gitu. Gue ngeliat searching di tempat lain ada yang 4 jam udah dimonetisasi, ada yang 9 jam. Ini gue udah 2 hari kok nggak dimonetisasi gitu. Akhirnya gue buka yang namanya help forum untuk community. Gue di situ menuliskan bahwa gue sudah mencapai 1000 dan 4000 jam tayang. Di situ balasan emailnya mungkin sama aja kayak balasan kita, ya intinya kayak robot lah, udah otomatis gitu. Kita kirim email itu otomatis balasannya kayak sama gitu. Cuman pas ke hari ketiganya gue coba lagi kirim email kayak gitu, karena gue di hari ketiga kok nggak ada balasan email. Di sore harinya gue kirim email ke YouTube, ke help forum community itu, sama tulisannya itu bot gitu, sama dengan sistemnya dia. Gue pikir bohongan ini forum-forum kayak gini lah gitu. Udah gue pasrah aja gitu, pasrah ya udah. Gue akhirnya gue gak liatin email gitu. Di hari kelima Bor, boom, wah, malam-malam. Oh ya, sebelumnya gue ngirim pengajuan itu di tanggal 4 kalau nggak salah. 4 atau 5? Di tanggal 5 deh. Di tanggal 5 gue pengajuan itu sore sekitar jam 4. Terus gue mendapat email itu tanggal 10 di jam 10. Jam 9 lewat lah. Jam 9 lewat malam. Dari situ gue senang sekali gitu, bahwa gue udah lolos monetisasi gitu. Ya mungkin itu awal dari jadi seorang YouTuber pemula menurut gue, bahwa step-stepnya ternyata lebih panjang lagi Bor. Dari kita mulai monetisasi ternyata ada step lagi. Kita bikin video untuk mencapai $10. Dari $10 untuk mendapatkan pin Google, ternyata masih nunggu lagi sampai penghasilan kita 1,3 juta. Wah, menurut gue sih itu bisa dibilang perjalanan panjang Bor. Awalnya gue nge-YouTube itu tadinya karena gue banyak lihat youtuber yang bisa dibilang subscriber tinggi dan yang nontonnya banyak. Mereka pendapatan penghasilannya emang benar-benar gila, membuat kita wow, penghasilan seperti itu gitu, tinggi. Bisa ada yang satu video menghasilkan 10 juta, ada yang menghasilkan satu video 50 juta, ada yang menghasilkan satu video 300 juta. Membuat bisa dibilang kita ngiler gitu Bang, ya kan? Pasti lu juga pasti berpikiran gitu. Ternyata stepnya itu wah, sangat kerja keras Bor. Ya saran gue untuk para youtuber yang merintis, ya sama lah kayak gue. Ya jangan patah semangat lah. Kita bikin konten sekreatif mungkin. Intinya kalau lu mau dimonetisasi, intinya lu jangan bikin video re-uploaded. Intinya itu. Dan satu lagi copyright. Copyright ini bisa dibilang bahaya dan tidak bahaya. Kadang bisa kita klaim, itu bisa. Tapi kalau re-uploader menurut gue udah harga mati, lu udah pasti nggak bisa
monetisasi, menurut gue sih seperti itu. Amat disayangkan. Jadi saran gue, bikin video se-original mungkin, karya lu yang benar-benar karya lu gitu. Jangan malu sama orang gitu bang. Lebih baik ciptaan karya sendiri dibandingkan lu jiplak karya orang. Begitu aja bang. Intinya terus berkarya untuk para YouTuber pemula seperti gua gitu. Semangat terus buat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.